Yeah, Oke. kelihatan nih sekarang lengkap. Oke. Apa kabar, Mas? Baik, Mas Nuril. Eh, Lama kenapa? lama nggak bertemu kita. Iya, tadi apa namanya? Pas kalau nama kan kita mungkin pernah ketemu beberapa kali, tapi belum pernah ngobrol panjang ya. Pas lihat mukanya, Belum. ini mah Belum. kenal. Udah sering ketemu. Eh, Gimana situasi sekarang lagi di mana dan gimana? Apa Di rumah di nih, Mas. Bandung atau di Jakarta Di atau Bandung, lagi di rumah, lebih tepatnya di Lembang. oh di Lembang? Eh, jadi Mas Kang Budi ini bersama teman-teman Sorge, rata-rata Sorge itu dulu awal mulanya dari Universitas Parahyangan ya? Iya, kebanyakan awalnya memang aktivis di Pers Mahasiswa dan aktivis di Koperasi Kampus. Oh, aktivis di Koperasi Kampus. Lalu setelah eh, para anggotanya berlulusan, Sorgenya sendiri sebenarnya akhirnya independen, nggak apa namanya, ya siapapun yang pernah Otonomi menjadi ya. anggotanya tetap gitu ya, dilanjutkan. Iya, dilanjutkan sampai Oke. sekarang. Eh, Tadi sebenarnya tuh saya mau intro aja, tapi kalau Kang Budi mau ceritain dari awal gitu, kenapa terpikir untuk dari Persma dan teman-teman di Universitas Parahyangan terpikir untuk bikin Sorge dan berhasil dijalankan kooperasinya sampai sekarang, bolehlah di sharing ke kita, dibagi-bagi gitu. Karena sebenarnya eh, kami yang menjalankan kios Ojo Kios ini sebenarnya juga punya inisiasi seperti koperasi gitu ya. Kita udah menjalankan itu sekitar 1 bulan, walaupun 1 tahun gitu ya, walaupun agak-agak slow, tapi sebenarnya berhasil sih sedikit demi sedikit membuat konsistensi anggota-anggotanya untuk punya rutinitas menyumbang, lalu ada juga dipakai simpan pinjam, tapi belum terlalu menggeliat gitu. Jadi ini pengen belajar-belajar juga nih dengan Sorge. Boleh, silakan. Uh, Baik, terima kasih Mas Olil. Ya kalau saya cerita dulu ya, Ya. kenapa pilihannya waktu itu, kenapa pilihannya adalah koperasi. Karena setelah sebagian besar teman-teman yang aktif di kampus waktu itu memang aktivis koperasi mahasiswa. Jadi terbiasa dengan pola-pola koperasi. Dan pada saat koperasi mahasiswa itu aktif, saya sempat lagi sedang melakukan apa namanya S2 di Parahyangan. Jadi saya balik lagi ke kampus dan saya diminta untuk jadi apa namanya manajer di koperasi mahasiswa. Nah di situ kebetulan koperasi mahasiswa itu bukan sesuatu yang diminati oleh mahasiswa ya. Sepertinya seperti itu ya di mana-mana ya. Iya. Koperasi sesuatu kegiatan yang diminati oleh mahasiswa. Kecuali mungkin di beberapa kampus. Nah, apalagi di kampus model kayak Universitas Katolik Parahyangan, sama sekali bukan sesuatu yang diminati. Jadi tantangan saya waktu dipercaya sambil saya kuliah di sana dan apa namanya dipercaya jadi manajer di koperasi itu, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Nah di situ kita bikin berbagai macam kegiatan yang katakanlah non konvensional koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa itu biasanya bergerak di fotokopi, makanan gitu ya. Simpan pinjam agak sulit dilakukan di koperasi mahasiswa karena sifat keanggotaan mahasiswa itu kan singkat. Paling cepat 3 tahun, paling lama 5 tahun. Jadi agak sulit untuk melakukan operasi simpan pinjam. Tetapi yang biasanya dilakukan adalah pelayanan kepada kebutuhan mahasiswa. Nah, waktu itu kami membuat berbagai macam kegiatan yang bukan biasa, yaitu salah satunya misalnya kita bikin
uh, rumah produksi. Kita kembangin unit kegiatan sinematografi di kampus. Ada pelatihan, ada workshop. Nah, itu ternyata memang berbagai macam kegiatan yang memang diminati teman-teman mahasiswa waktu itu. Nah, secara singkat itu koperasi jadi salah satu unit yang cukup diminati. Dari situ setelah beberapa kawan lulus, sebagian melanjutkan usahanya setelah lulus. Salah satunya mungkin Mas Walid kenal Mas Ananda Badudu ya, yang di Banda Neira itu. Ya, ya. Nah, lalu ketika dia bikin rekaman Banda Neira di awal itu, kami menawarkan ya udah kita kelola saja secara koperasi. Ini kita punya pengalaman di koperasi mahasiswa, teman-teman terbiasa dengan situasi itu, dan akhirnya Mbak Rara juga waktu saat itu sedang aktif bekerja di Kopernik di Bali, yang organisasinya menjalankan juga prinsip koperasi. Jadi itu berjalan mulus saja begitu, dan ternyata itu bisa bekerja. Nah, artinya organisasinya itu berjalan, dan ya Mas Nanda dan Mbak Rara ya seperti yang kita lihat sekarang, kita begitulah. Jadi kalau itu dibilang sebagai keberhasilan, ya biasa aja juga ya. Biasa-biasa aja gitu. Ini bantu antar teman aja sebetulnya dalam konteks organisasi koperasi. Itu mungkin awal yang bisa saya ceritain. Oke. Bukan di dulu, saya langsung mau tanya-tanya, ada beberapa. Jadi kalau karakter bagaimana koperasi Sorge ini bisa menjalankan aktivitas di luar dari kebiasaan koperasi-koperasi lainnya, itu ternyata membuahkan hasil, yaitu mahasiswa-mahasiswa jadi lebih tertarik sedikit gitu ya, dibanding kalau dia dijalankan konvensional. Mungkin signifikan nggak peningkatan anggotanya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh mahasiswa secara real gitu? Baik, sebelumnya koperasi mahasiswa itu jadi semacam organisasi pengurus yang melakukan kegiatan, yang melakukan rapat, ya cuma pengurus. Ya pengurusnya paling ya 9 orang, 8 orang gitu. Tapi setelah kita melakukan variatif kegiatan, program, terakhir saya ingat hampir 200 mahasiswa terlibat, terutama pas rapat anggota ya. Bahkan terjadi perebutan kepengurusan yang sangat signifikan. Biasanya kan kalau orang rame, rebutan posisi presma gitu ya, ketua senat atau apa. Di Unpar itu jarang sekali ketua presma direbutkan. Nah, pada saat itu terjadi dinamika yang berbeda. Jadi banyak mahasiswa berminat jadi ketua koperasi. Itu bukti signifikan bahwa partisipasinya meningkat. Oke, sebelum lanjut lagi, saya mau tanya juga, apakah sistem perkoperasian Sorge itu seperti yang konvensional, artinya ada simpanan pokok, ada simpanan iuran wajib, iuran dan sukarela gitu, seperti itu, dan terbanyak anggotanya itu kalau dalam sejarah Sorge berapa, dan bagaimana mengelola hal-hal di dalamnya, kerumitan-kerumitannya, apalagi Sorge-nya terjun di wilayah yang mungkin nggak konvensional gitu ya, bidang usahanya. Ya, yang jumlah anggota pertama itu udah cukup banyak, sekitar 30-an, dan sekarang mungkin ada sekitar hampir 50 orang ya anggotanya. Dan nggak konvensional karena sebetulnya kalau di negara lain hal kayak gini biasa aja, koperasi mengelola bisnis olahraga, mengelola macam-macam lah. Itu udah hal-hal yang biasa, tapi di kita mungkin
karena koperasi jadi salah satu program negara, jadi makna koperasi itu jadi agak terkotak gitu ya. Negara harus ngasih versi definisi tentang koperasi, jadi buat anak-anak muda jadi itu nggak menarik gitu ya. Padahal di tempat lain itu udah biasa, koperasi adalah salah satu bentuk organisasi yang kegiatannya bisa apa aja. Jadi itu bukan sesuatu yang unik, tapi memang dalam konteks di kita itu jadi terkesan non konvensional. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita punya records label. Yang kedua kita punya memproduksi film dokumenter, memproduksi keperluan-keperluan audiovisual dan lain-lain. Lalu ada beberapa lain, ada juga yang event organizer dan lain-lain. Dan mengelolanya nggak gampang. Sebetulnya koperasi itu adalah organisasi yang dibanding misalnya perusahaan PT atau yang lain-lain agak lebih sulit. Karena kepalanya banyak. Jangan lupa bahwa prinsipnya koperasi adalah dia kumpulan orang, bukan kumpulan modal sebetulnya. Dan kumpulan orang ini punya hak yang sama untuk berbicara, untuk mengusulkan gagasan, dan lain-lain. Jadi sebetulnya nggak mudah. Seringnya di dalam sorge itu lebih sering ribut daripada berdamai-damai. Jadi satu orang punya gagasan ini, satu orang punya gagasan ini. Ramenya bukan main. Tetapi kita punya kebiasaan ya, itu bagian dari evaluasi ya kelompok, komunitas gitu. Jadi semua itu dilaksanakan nggak gampang, penuh dengan argumentasi, penuh dengan bantah-bantahan, tetapi saya nggak tahu yang lain, tapi kelihatannya sih mereka menikmati ya. Buktinya sampai sekarang bertahan, teman-teman itu. Jadi masih sering bersama-sama. Ya, jadi koperasi itu bukan yang saya terbayang bahwa betapa sulitnya gitu ya untuk mengelola masukan-masukan atau ide-ide dari seluruh anggota karena dia karakternya memang beda. Tapi sebenarnya keuntungan dari koperasi kan sebenarnya sangat sangat banyak dibandingkan dengan kerumitan-kerumitannya juga. Ada kerumitan, ada keuntungannya juga, yaitu sebagai anggota kita bisa selain mendapatkan keuntungan secara finansial harusnya gitu ya, kalau kooperasinya dijalankan dengan baik, kita juga bisa belajar mengorganisir dan memanage suatu program gitu ya. Kita bukan hanya sebagai penanam modal yang nabung di bank gitu misalnya. Kira-kira apakah hal itu juga terlihat dan dari testimoni atau pernyataan orang-orang anggotanya juga terwujud seperti itu gitu. Jadi walaupun rumit tapi sebenarnya manfaatnya banyak. Buktinya anggotanya nggak banyak yang kabur gitu kira-kira. Ya ternyata ya memang betul bahwa semakin banyak kepala terlibat bukan berarti urusan jadi makin mudah. Makanya kita kenal hukum besi oligarki ya. Makin lama ketika derajat kepentingannya makin berat, itu keputusan diambil makin kecil orang. Ya kita sebut oligarki itu pada dasarnya punya makna positif ya. Tetapi dalam koperasi nggak bisa begitu. Nah, apakah efektif? Nah, efektif justru ketika kita mencari metode pengambilan keputusan dalam konteks koperasi, itu kita jadi kreatif gitu loh. Kita cari cara aja, karena koperasi sorge ini kan nggak nurut. Kalau orang bikin koperasi, misalnya kita baca undang-undang koperasi, enggak. Anak-anak, teman-teman ini bikin koperasi karena kita ya pengen aja punya sesuatu organisasi yang tiap orang punya kebebasan untuk otonom. Tiap orang punya
punya kebebasan untuk mengontrol aktivitas apa yang sedang terjadi, transparansinya bagaimana, dan lain-lain. Jadi semua orang punya hak yang sama. Bisa akses melihat, keuangan kita berapa sekarang sih? Siapapun punya. Kapanpun bisa lihat. Kayak Mas Nanda, Mbak Rara itu, kalau pengen tahu berapa yang dihasilkan dia di bulan ini atau di tahun ini, ya mereka tinggal buka aja, kelihatan. Jadi semua anggota punya akses yang sama terhadap apa yang dikerjakan. Nah, kadang-kadang awal-awalnya pasti sulit ya bangunnya segala macam, tapi lama-lama dan prosesnya itu membuat satu sama lain jadi saling kenal karakter masing-masing. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang kita mulai nyaman dengan anggota yang jangan ditambah lagi di anggotanya karena udah nyaman lagi. Ntar kalau ditambah lagi ada kepala baru, ribut lagi. Yang seharusnya prinsip koperasinya merupakan organisasi yang terbuka. Tetapi Sorge sejauh ini belum lagi menerima anggota baru. Masih pada jumlah yang tetap sekarang ini. Itu problemnya. Jadi kesannya jadi kayak tertutup ya. Ya mungkin itu perbaikan nanti. Kalau rapat anggota kita perbaiki deh hal-hal yang kayak begitu. Oh, oke. Jadi untuk menghindari anggota baru yang mungkin ternyata visinya cukup jauh berbeda dengan anggota-anggota sudah ada sekarang ini, jadi memang lebih tertutup gitu karakternya, walaupun sebenarnya pada awalnya ini test the water juga, cek ombak juga nih orang-orang ternyata, tapi kebanyakan satu visi gitu ya. Ya, relatif awal-awal satu visi, kalau dibuka anggota baru takutnya nanti malah ya gitulah, nggak nyaman dan lain-lain. Tapi visinya teman-teman yang terakhir saya tahu adalah didesain untuk terbuka. Jadi pada akhirnya pasti akan ke sana. Sekarang mungkin belum aja. Oke. Apakah Mas Nanda dan Mbak Rara juga anggota dari Sorge atau kebetulan aja karena dia dirilis oleh Sorge-nya? Mas Nanda dan Mbak Rara awalnya ya, tapi kemudian mereka berpisah, ya kita hormati keputusannya. Mbak Rara kelihatannya masih concern dengan apa yang terjadi di kita, tetapi sibuk dengan kegiatannya ya, dan kita bisa pahami itu. Oh, oke. Anda yang masih komunikasi dengan kita. Jadi karena ini sifatnya sukarela, jadi setiap inisiatif dan apa-apa ya tergantung inisiatif masing-masing. Nah, beda kalau kita misalnya sudah berkomitmen dengan satu kegiatan yang sudah disepakati. Nah, itu bakal ditagih. Tetapi kalau misalnya keaktifan yang sifatnya katakanlah sudah disepakati, sangat cair kita. Jadi kalau Mbak Rara, misalnya Mbak Rara ya, kalau misalnya dia pengen tahu apa yang terjadi di dalam, dengan senang hati dan mudah dia bisa akses. Terakhir Mas Nanda produksi album yang terbarunya, atau saya kurang ngikutin, tetapi membuat rekaman yang terbarunya kita masih bersama-sama kita juga prosesnya. Terus ada Mas Dito, mungkin Bang Olil kenal juga, Mas Kolil kenal juga. Sorry, magazine ya? Ya, yang magazine. Nah, kalau yang magazine itu sebetulnya kan sebagian anak-anak Sorge adalah teman-teman pers mahasiswa. Yeah. Nah, mereka punya keinginan untuk bikin magazine. Ya disalurkan juga ya, kita support juga, kita wadahin juga teman-teman itu. Jadi ya begitu. Jadi tiap kegiatan yang disepakati di forum ya kita laksanakan. Nah, yang sudah menyepakati bahwa dia akan menjalankan itu ya kita kejar sama-sama. Mana nih tulisannya? Nah, tapi persoalannya kan kalau Mas Oli lihat, kok Sorge jarang aktif. Banyak orang bilang, kok Sorge magazine-nya sekarang jarang ngeluarin tulisan. Ya tadi itu, karena memang isinya sebetulnya bukan teman-teman yang mencari hidup gitu loh di koperasi ini, Mas. Tetapi sebetulnya punya kegiatan sampingan, hobi yang mereka salurkan lewat koperasi. Jadi bukan model koperasi yang teman-teman pada cari kebutuhan di situ ya. Tetapi ada beberapa yang sudah mulai. Ada beberapa yang
hanya menyalurkan hobinya aktif di koperasi. Kayak misalnya Mas Nanda, ya dia di situ gitu loh, sebagai musisi, sebagai artis, dan kita support itu luar biasa. Tapi ada teman-teman yang di Sorge Magazine yang kebutuhan gue menulis, gue pengen punya media yang redaksionalnya jalan baik, tetapi nggak bisa dipaksa siapapun untuk nulis apapun misalnya, tetap independen, silakan. Jadi ya begitu, agak lucu sebetulnya. Jadi kalau diminta mendefinisikan koperasi macam apa Sorge, agak sulit juga karena kita masih berproses. Dalam pelaksanaannya, kira-kira apakah mungkin Sorge misalnya mendanai sesuatu yang keterlibatan anggotanya nggak ada di dalam situ gitu, tapi menurut anggotanya kayaknya ini menarik nih di Sorge untuk ikut campur tangan gitu misalnya. Kan so far sejauh ini kalau tadi Mas Nanda ya memang dia terlibat di Sorge juga koperasinya, terus Dito juga gitu ya. Apakah mungkin nggak kalau yang menarik tapi sebenarnya nggak ada anggotanya yang terlibat di situ? Sangat mungkin selama ketika itu tidak ada satupun dari anggota yang keberatan. Jadi kalau itu misalnya kita lempar, kan kita punya WA group gitu, ini ada ada yang sedang mencoba ini misalnya, teman-teman saya, oh nggak apa-apa silakan dukung. Tetapi biasanya ditunjuk siapa yang akan jadi semacam kayak caretaker-nya, siapa yang akan jadi semacam pengawasnya, siapa yang akan jadi menjaga ukuran-ukuran bahwa ini akan berjalan sesuai dengan yang disepakati oleh kawan-kawan misalnya. Jadi ditunjuklah orang-orang yang kira-kira akan mengawasi program yang kita sepakati itu. Misalnya ada kegiatan baru ini, Mas Nanda misalnya, saya mau bikin album solo, oke. Semua sepakat, Mas Nanda mengajukan anggarannya, kita berdebat segala macam, disepakati, lalu kita tunjuk ini caretaker-nya si ini, pengawasnya ini, dan ininya yang kebutuhan-kebutuhannya Mas Nanda yang bisa kita provide, kita tunjuk siapa orangnya. Lalu secara rutin kita obrolin gitu. Jadi sifatnya kayak kepanitiaan begitu aja. Intinya prinsipnya semua anggotanya tidak ada yang menentang. Nggak harus setuju, tetapi dia nggak bermasalah dengan itu misalnya. Oh, menarik banget soalnya. Jadi sangat demokratis. Ya, selain demokratis sebenarnya ini sebenarnya kan kayak label biasa juga aja gitu ya, koperasinya berfungsi sebagai label, dia menurunkan anggota-anggotanya yang terlibat, yang tertarik untuk membantu proses persiapan produksi albumnya Nanda gitu ya. Kira-kira itu dari album Banda Neira udah begitu prosesnya? Ya, bedanya adalah koperasi mengambil ketika nego misalnya artis dapat apa, kami dapat apa, orientasi utama adalah artis. Kenapa? Karena prinsip koperasi kan partisipasi anggota yang utama. Mas Nanda dan Mas Rara, Mbak Rara itu kan katakanlah mereka yang bekerja sebetulnya. Mereka yang mengini karya mereka, makanya ketika misalnya kita ngomongin keuntungan, paling besar keuntungan ya buat artisnya, bukan kita. Gitu. Kita cuma support aja segala macam. Jadi karena anggota itu yang menghasilkan, maka dia yang harus dapat lebih banyak dibanding yang lain-lain. Jadi kita bukan ngumpulin kekayaan. Koperasi Sorge ini nggak ngumpulin kekayaan. Tapi ngumpulin orang-orang sebetulnya yang sama gagasan, beda latar belakang, tapi punya kolektif emosional yang sama. Ya begitu aja. Jadi partisipasi anggota itu yang kita utamakan ya. Kalau dia aktif dan dia menghasilkan, ya memang paling besar buat teman-teman itu. Kami cuma sewajarnya aja. Itu makanya beberapa orang skema seperti itu bisa jalan karena masing-masing sudah mengerti peran koperasi Sorge ini bukan sebagai tempat atau medium untuk mencapai keuntungan gitu kali ya.
Sehingga kalau organisasinya, kalau orangnya sebisa mungkin cari untung. Organisasinya cuma support. Nanti kita dapat kayak misalnya apa namanya Bandanera, kalau boleh saya buka ya. boleh dong. Dengar. Itu di atas 60% porsinya mereka. Keuntungan mereka semua tuh segitu. Sisanya dibagi untuk yang ngurusin manajemennya segala macam. Organisasi kalau nggak salah 5-10% labelnya. Beberapa orang bilang itu kebalik, harusnya label yang ngeluarin duit yang dapat besar. Enggak, kita cukup puas, semua sepakat, nggak ada masalah. Dan sampai sekarang katakanlah kekayaan organisasinya nggak berkurang, malah bertambah, jadi fine-fine aja, nggak ada yang keberatan. Jadi kita pengen organisasi itu kan, kalau Mas Oli lihat mesin uap, ya kita melihatnya besi yang bergerak gitu ya mesinnya ya. Padahal kan yang bergerak itu kan uapnya. Jadi organisasi itu yang harus bergerak, harus yang mendapatkan manfaatnya orangnya, bukan organisasinya. Organisasinya kan cuma sistem yang dipakai untuk mensupport anggota-anggotanya. Nah, tapi jadi Sorge itu begitu. Jadi kalau dalam konteks rekaman misalnya apa ketiadaan atau kerelaan anggota-anggotanya untuk memberikan porsi yang besar kepada si musisinya yang dibantu produksi rekamannya itu, menurut saya karena kesadaran berkooperasinya yang sudah seperti itu di Sorge, sehingga anggota-anggotanya itu support ketika porsi presentasi yang didapatkan Sorge itu di luar dari kelaziman yang tadi Kang Budi bilang bahwa harus terbalik, harusnya orang-orang Sorge-nya yang dapat lebih banyak karena dia yang mendanai itu seperti peran label. Tapi kan kenyataannya Sorge dan anggota-anggotanya itu oke-oke aja dengan proporsi yang seperti itu. Itu kan terjadi kalau menurut saya tadi karena kesadaran berkooperasinya yang memang seperti itu ya. Iya, betul. Karena saya nggak bisa mewakilin yang lain ya, tapi kalau saya sendiri ya memang harusnya begitu. Organisasi yang kumpulan orang, bukan kumpulan modal, harus mengedepankan orang, bukan modalnya. Jadi organisasi ini harus support kualitas karyanya, support finansialnya, kalau memang sejauh kita bisa ya. Dan kalau memang ada feedback income, sama juga hitungannya. Harusnya memang mereka yang jadi katakanlah yang bekerja, yang berkreasi, ya buat mereka itulah. Itu semua harusnya. Enggak. Ya itu. Saya setuju, tapi ketika dia anggota koperasinya latar belakang dan visinya mungkin lebih berbeda, nggak seragam gitu ya, seperti yang sudah terjadi di Sorge kan lebih seragam gitu ya. Dinamika akan, wah nggak bisa dong, kita harus mendapatkan hak porsi yang lebih gede, itu muncul kan kira-kira ya, sehingga mungkin sedikit banyak karakter jadi akan lebih ekstraktif mencari keuntungan gitu ya, kalau visinya nggak terlalu sama gitu ya. Iya betul, itu perdebatan itu terjadi. Saya sama Mas Nanda kalau lagi udah debat suka otot lehernya pada tarik-tarikan, dan dengan teman-teman yang lain. Tapi ya kenyataannya sampai sekarang jalan tuh Mas, dan kita masih jadi gini. Ketika koperasi mahasiswa yang tadinya awal ngebentuk Sorge itu, kemarin kampus kan ditutup ya Mas, selama 2 tahun karena pandemi. Ya kan? Dan koperasi mahasiswanya itu terancam, ditutup. Koperasi mahasiswa itu ada 5 orang karyawan, 5 atau 6 orang karyawan yang nggak bisa, yang hidupnya dari situ. Nah, lalu karena Sorge ini salah satunya ketika berdiri disepakati untuk membantu koperasi mahasiswa, terutama karyawannya, karena ada karyawan tuh yang non mahasiswa yang bekerja di situ. Maka ketika mereka mengalami pandemi dan koperasi mahasiswanya tidak bisa membayar gaji mereka, kita yang bayar gajinya. Itu disepakati kawan-kawan. Itu bukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan, iya, tetapi itu udah komitmen kita sama-sama bahwa kalau terjadi kesulitan dengan orang-orang tertentu ini,
kita harus bantu, dan itu kita jalankan. Jadi saya juga bingung mau bilang koperasi Sorge ini apa ya? Apakah dia alat mencari keuntungan? Enggak juga. Tetapi ada sebagian anggota yang dapat keuntungan dari sini. Ada organisasi untuk aktualisasi diri, iya juga. Jadi saya serahkan buat bikin definisi buat teman-teman yang bikin penelitian aja lah. Jadi ya gitulah Mas, bingung juga. Iya, bisa, saya sih bisa nangkap ya, semoga teman-teman yang nonton yang lain juga bisa nangkap bahwa definisi nggak terlalu perlu juga gitu. Bahkan mungkin ketika organisasinya atau orang-orang di dalamnya itu udah percaya, mungkin status legal atau nggak legal juga nggak terlalu penting juga gitu ya. Sehingga yang penting organisasinya dan apa orang-orang di dalamnya itu bisa mengaktualisasikan dirinya sehingga bisa mendukung inisiatif-inisiatif anggotanya gitu kan ya kira-kira. Nah sebenarnya yang lebih penting adalah value-nya. Kenapa? Maaf. Yang lebih penting adalah value-nya, nilainya. Nilai yang kita sepakati itu apa? Organisasi itu cuma perangkat untuk ya mereserve itu aja. Iya Kak, kalau dari karakternya Sorge kan sebenarnya berjalan dari situnya ya, karena masing-masing juga punya kegiatan lain yang sehingga anggota-anggotanya itu nggak berharap Sorge atau koperasinya itu memberikan keuntungan finansial atau menjadi tumpuan hidupnya gitu kali ya, sehingga bisa itu membuat karakter Sorge bisa seperti sekarang gitu ya. Tapi banyak juga koperasi-koperasi lain yang nggak seperti itu, sehingga karakter berorganisasinya juga berbeda gitu kan ya kira-kira. Kalau dari lamanya itu sudah berapa lama Sorge dan hubungannya 2013 mana? 2013 berarti berapa tahun? 8 tahun ya? 8 tahun ya? Oke. Cukup lama ya untuk bisa terus memaintain, kan karena susah kita bisa mengelola 5 orang aja susah gitu, apalagi ini bisa sampai 30 atau 50 orang untuk bisa terus bersama-sama gitu ya, menuju sesuatu gitu. Ya betul. Sulit. Tapi jadi di Sorge itu yang lebih penting adalah buat saya ya, saya nggak bisa mewakili yang lain sekali lagi, ya memang komitmen terhadap nilai yang kita sepakati bersama. Soal kemanusiaan, soal kebebasan, self autonomi, solidaritas, demokrasi, dan itu yang kita pentingkan dalam organisasi. Organisasi bisa berubah apa aja. Ada beberapa kawan yang memang hidupnya dari Sorge, misalnya Mas Nanda, salah satunya misalnya itu. Ada juga teman-teman yang di audiovisual. Jadi berbagai macam rupa ada di sini. Tetapi memang sebetulnya secara teoritis korporasi harusnya memang beragotakan orang yang punya kepentingan sama dalam konteks kegiatan ekonomi. Misalnya gini, kalau koperasi nelayan sama koperasi petani nggak bisa begitu saja digabung, karena kalau nelayan kepentingannya solar untuk mereka berlabuh, kalau petani kepentingannya pupuk. Nah kalau digabung akan terjadi persoalan ketika nanti tarik-tarikan kepentingan, solarnya harus dibutuhi, yang satu pupuk. Jadi memang koperasi itu teorinya harus pada kepentingan yang sama dulu. Nah makanya koperasi peternakan, koperasi ini, koperasi simpan pinjam misalnya. Tapi ya Sorge bukan lahir dari situ, Sorge lahir dari pengalaman kolektif bersama aja. Jadi ya begitulah. Ini. Terbuka kemungkinankah ketika ada orang yang mendengarkan wawancara live Instagram ini dan merasa dirinya punya pemahaman yang sama dan tertarik gitu ya soal self autonom, demokratisasi dan lain-lain gitu, apakah Sorge punya
medium untuk misalnya screening nih. Ini kayaknya nih orangnya kalau ikut bergabung bagus, bisa memperkuat Sorge, tapi kita juga mesti tahu juga sebenarnya ini visinya ini benar-benar sama atau enggak kayak gitu-gitu tuh ada ininya enggak, forumnya enggak? Rencananya terakhir kita bicara beberapa minggu lalu, beberapa kawan mengusulkan untuk yang disampaikan Mas Polil tadi, kita bikin yang lebih terbuka yuk, segala macam. Bagaimana bentuknya belum dibahas, tetapi salah satunya adalah beberapa kawan meminta kita punya satu space di Jakarta, dan itu lagi beberapa kawan lagi coba wujudkan. Ada yang ada space yang Sorge nanti mau selenggarakan di Jakarta, bukan lagi di Bandung ya. Kan kebanyakan orang tahunya Sorge emang dari Bandung, tapi ini. Nah sekarang ada rencana untuk kita buka outlet, katakanlah begitu, di Jakarta. Kegiatannya saya belum tahu, pasti banyak usulannya. Ada yang pengen model kayak galeri, ada yang pengen bikin kayak semacam public space, bikin mikro festival dan lain-lain. Nanti kita rumuskan, mungkin dalam 2 bulan ke depan wujudnya lebih kelihatan. Tapi Sorge akan muncul di Jakarta kelihatannya 2 bulan ke depan. Itu termasuk di dalamnya itu tadi mencoba mempertimbangkan ketika ada keinginan masyarakat atau orang-orang yang merasa sevisi dengan Sorge dan tertarik untuk bergabung gitu, ada kemungkinan di situ kan? Ada. Ya, tapi pasti jadi kayak ini ya, kalau mau masuk Sorge jadi kayak ada semacam prosesnya, bukan cuma sekedar tertarik karena ini keren, bukan, tapi ya prosesnya paham soal nilai-nilai yang kita sepakati, nggak paham bahwa self otonom, paham soal demokrasi. Jadi itu yang pasti ditekenin kalau orang mau gabung, bukan wah keren ini bisa ada kegiatan yang menarik, tetapi yang mau gabung sama Sorge nantinya adalah orang-orang yang memang nilainya sama kita, karena sejauh ini itu yang membuat kita bertahan. Nah, nanti di Jakarta itu mungkin itu yang akan lebih kita akan membuka lebih luas, dan saya nggak tahu metodenya kayak apa, tetapi mudah-mudahan sih akan lebih terbuka. Maunya sebagian kawan-kawan begitu. Ya, ini menarik karena terutama di masa sekarang gitu, di luar dugaan kalau menurut pandangan saya, keinginan untuk berinisiasi koperasi dalam bentuk-bentuk yang lain gitu dengan visi-visi yang berbeda-beda mulai muncul gitu ya, apalagi di masa pandemi ini gini. Kalau selain cerita soal pengurus koperasi di kampus yang karena pandemi ada harus ditutup gitu ya koperasi di kampus, sehingga Sorge tadi anggotanya setuju untuk menanggung biaya operasional mereka gitu. Ada cerita-cerita lain kah bagaimana koperasi Sorge menyikapi pandemi gini, termasuk anggota-anggotanya berusaha merespon pandemi dengan Sorgenya? Ya, sebetulnya saya melihat temanya agak kaget juga, berat sekali bebannya koperasi kalau dikaitkan dengan ketahanan pandemi ya. Ketahanan pandemi itu membutuhkan peran negara, bukan peran koperasi. Jadi kalau terkait dengan pandemi ya, sektor manapun sama dampaknya ya. Jadi ketahanan koperasi, ketahanan kita sebagai warga negara itu merupakan tanggung jawab dari negara, bukan ini. Saya nggak kebayang sebetulnya apa koperasi dengan pandemi. Jadi kalau menurut saya bahwa pandemi adalah tanggung jawab negara, ya sudah gitu ya, sudah pasti gitu ya, karena dia adalah mencakup
kesehatan masyarakat gitu. Tetapi jika sebenarnya masyarakat yang tidak tergabung dalam satu koperasi, unit koperasi, yang mana koperasi juga punya memperkuat anggota-anggotanya, perbedaan antara orang-orang yang tidak tergabung dalam koperasi dan orang-orang yang tergabung dalam koperasi dalam menyikapi pandemi ini pasti kan ada ya, harusnya, karena ada satu infrastruktur yang menopang kebutuhan-kebutuhan anggotanya, yang satunya lagi nggak ada gitu ya, lebih lebih berantakan aja kita menghadapi ini. Kalau itu sih ya, Kang. Jadi kayak yang tadi saya ceritakan ketika teman-teman karyawan koperasi mahasiswanya nggak bisa bekerja karena kampusnya harus ditutup, kami bantu membayar gajinya, kami bantu juga kalau misalnya kawan-kawan itu ada inisiatif membuka usaha dalam masa pandemi, walaupun kita tahu usahanya juga agak sulit, tetapi kita membuka pintu untuk itu. Memang betul, tetapi sebetulnya bukan khas koperasi. Itu adalah sebetulnya organisasi ya, apapun namanya koperasi atau apapun, organisasi kemasyarakatan punya peran, apalagi koperasi yang memang punya peran sosial. Jadi kalau prinsipnya koperasi salah satunya adalah kepedulian terhadap komunitas atau pembangunan lingkungan kerja istilahnya kalau di undang-undang kita itu. Jadi tentu saja koperasi akan jadi semacam buffer kalau terjadi persoalan penghasilan utamanya terganggu misalnya. Nah, saya juga aktif di koperasi perempuan di luar ini yang sifatnya simpan pinjam. Jadi ketika pandemi banyak anak-anak yang atau orang tua yang ada perusahaan dengan rumah sakit segala macam, itu dibantu oleh koperasi kami. Jadi betul kalau soal itu bahwa yang menjadi anggota koperasi tentu punya kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang bisa diberikan akses koperasi. Misalnya pinjaman. Ketika pandemi kami yang tadinya bunga pinjaman 1% per bulan, kita potong jadi 0,5% yang itu nggak akan mungkin kalau dapat di bank komersial misalnya. Jadi pinjaman yang tadinya memberatkan kita ringankan, terus bantuan-bantuan untuk pendidikan anak-anaknya dan lain-lain itu bisa dilakukan lewat koperasi. Jelas kalau misalnya ditanya peran koperasi dalam konteks itu ya begitu saya pikir. Karena memang di prinsip koperasi ada prinsip tentang kepedulian terhadap komunitas ya, terhadap lingkungan. Ya, sebenarnya memang agak berbeda gitu ya. Ketika memang para anggotanya nggak menggantungkan atau berharap banyak dari koperasi untuk mendapatkan keuntungan finansial itu tadi ya, sehingga apa yang terjadi di Sorge terutama dalam masa pandemi ini mungkin nggak mencerminkan fungsi koperasi di bidang ekonomi lainnya, di koperasi lainnya gitu ya, karena rata-rata tadi kan sebenarnya kalau yang Kang Budi aktif juga di koperasi simpan pinjam itu kebutuhan untuk itu tinggi gitu ya? Ya, kalau itu beda lagi. Kalau di situ banyak sekali misalnya kegiatan kami membantu yang punya kesulitan pangan, kesulitan akses terhadap obat-obatan, itu koperasi kita bikin berbagai macam kegiatan. Dan ya itu gunanya berkoperasi. Jadi ada lingkup sosial safety net yang lain selain yang disediakan oleh negara. Jadi ya itulah pentingnya kita berorganisasi. Lebih ruwet mana dinamika di dalamnya? Lebih ruwet di Sorge lah, Mas. Lebih ruwet di Sorge ya. Lebih Sorge lah. Kalau simpan pinjam segala macam itu kan mudah ya, aturannya ada, nggak ngebahas soal itu ya. Simpan pinjam itu kan uang yang dipinjam, ada bunganya, ada lainnya, hitungannya gampang ya. Tapi kalau di Sorge kan tiap hari ada usulan tiba-tiba 3 orang anggota, kita mau bikin ini. Wah, yang lain bantah, tiap hari bisa berantem, tapi menyenangkan. Kalau di koperasi yang biasa,
Ya kayak bisnis as usual aja, nggak menarik sebetulnya. Oke. Eh, Hmm. Terima kasih, Kang Budi. Ini kita udah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam, jadi eh, Ya. semoga bermanfaat buat yang nonton dan semoga bisa menginspirasi teman-teman lain untuk bisa bikin koperasi sesuai dengan visi misi anggotanya di dalamnya ya. Jadi kami sebenarnya udah menjalankan koperasi juga namanya Hmm. Oke gitu ya untuk orang-orang yang suka nongol-nongol aja nih di kios gitu dan sudah berhasil menjalankan eh, kurang lebih setahun lebih lah ya Apa yang dijalankan? modal udah cukup udah Oh, iya. selama ini sebenarnya yang simpel-simpel simpan pinjam gitu tapi kita juga belum punya bahkan belum ada rapat anggota kita ngomongin ayo kita rapat anggota tapi nggak ada yang mau nongol gitu ini memang lebih lebih beda lagi karakternya nih jadi memang Hmm. tongkrongan Jangan terjebak sama formal. lebih ke tongkrongan belum belum apa ya belum banyak gagasan sebenarnya udah ada beberapa gagasan tapi karena rapatnya itu nggak kunjung datang akhirnya eksekusinya itu gagal mulu gitu aduh ini kita bisa nih kali mendanai ini nih ini semangat semangatnya udah cocok nih sama koperasi oke sip tapi semangat rapatnya itu belum kunjung datang akhirnya keputusan mengetok palu untuk mencoba misalnya investasi atau mendukung inisiasi tertentu tuh gagal mulu. Tapi so far alhamdulillah masih bisa jalan jadi semoga bisa belajar dari Sorge untuk bisa mengembangkan hal-hal yang sebelumnya tertunda. Mantap. Ya, terima kasih sekali lagi buat Kang Budi. Terima kasih juga buat tim Sorge atas informasi-informasinya ini sehingga kita bisa belajar. Dan semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih, Kang Budi ya. Terima kasih.